Halo semuanya, pasti udah nggak asing lagi ya sama nasihat cintailah dirimu sendiri. Nah hari ini kita bakal bedah tuntas ide yang populer banget ini. Tapi dari kacamata yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya, perspektif seorang konselor Kristen. Kan? Nasihat ini tuh kayaknya ada di mana-mana. Di sosmed, di buku-buku self-help, semua bilang kalau kunci bahagia itu ya self-love. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau pondasi dari semua ini ternyata keliru? Yuk kita coba selidiki bareng-bareng. Apakah ini beneran jalan menuju kebahagiaan atau malah sebuah jebakan? Oke, pertama-tama kita coba pahami dulu, kenapa sih ide ini menarik banget? Logikanya kan kedengeran masuk akal banget ya, bahkan banyak loh psikolog dan tokoh agama yang setuju. Pikirannya kan begini, gimana kita bisa ngasih sesuatu yang kita sendiri nggak punya? Gimana mungkin kita bisa cinta sama orang lain kalau kita nggak cinta sama diri sendiri dulu? Argumennya tuh kira-kira begini, bayangin deh, kalau konsep kasih di kepala saya itu salah, bisa-bisa saya malah nyakitin orang lain, padahal niatnya mau nolong. Bahaya kan? Nah, karena itu kelihatannya langkah pertama yang paling logis ya, pastiin dulu kita ngerti cara mengasihi diri sendiri dengan benar. Masuk akal banget kan? Nah, disinilah kita sampai di persimpangan yang paling penting. Di satu sisi, dunia modern bilang, mulai dari diri sendiri. Itu syarat utamanya. Tapi, di sisi lain, perspektif Alkitab justru bilang kalau inti dari semuanya itu adalah kasih ke Tuhan dan ke sesama. Coba diperhatiin, nggak ada perintah ketiga yang secara jelas bilang, cintailah dirimu sendiri. Nah ini perbedaan yang fundamental banget. Oke, jadi kalau cintai dirimu itu bukan perintah utama, terus gimana dong? Apa kata kitab suci soal ini? Apa konsep ini diabaikan gitu aja? Atau jangan-jangan dipahaminya dengan cara yang beda banget? Yuk, kita bedah argumen balasannya. Jadi, perspektif ini tuh berdiri di atas 3 sanggahan utama. Pertama, Alkitab itu menganggap kita ini ya sudah mencintai diri sendiri secara alami. Kedua, nggak ada satupun perintah buat melakukan itu. Dan yang ketiga, nah ini yang bakal mengubah cara kita mikir. Harga diri yang sehat itu ternyata bukan syarat, tapi efek samping dari tindakan kita memberi kasih ke orang lain. Yuk kita dalemin poin yang pertama. Perintahnya itu kan bukan cintailah sesamamu setelah kamu beres mencintai dirimu sendiri ya kan? Tapi cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, frasa seperti dirimu sendiri ini kuncinya. Ini tuh bukan tujuan yang harus dicapai, tapi standar, patokan. Jadi perintahnya itu bukan untuk menciptakan rasa cinta ke diri sendiri, tapi untuk mencontoh rasa cinta yang dianggap udah ada secara alami itu, terus kita kasih ke orang lain. Terus ada ayat yang kedengarannya paradoks banget nih. Temukan hidupmu dengan cara kehilangannya. Maksudnya apa coba? Nah, menurut perspektif ini, harga diri yang sejati itu nggak ditemuin dengan cara ngelihat ke dalam diri terus-terusan. Justru sebaliknya, ditemuin pas kita mengabdikan diri buat sesuatu yang lebih besar dari kita. Ini benar-benar kebalikannya 180 derajat dari ide utamakan dirimu dulu. Oke. Jadi kalau ngejar harga diri secara langsung itu salah, terus solusinya apa dong? Gimana caranya kita ngebantu orang yang ngerasa nggak berharga? Ada nggak sih langkah-langkah praktisnya? Jawabannya ternyata cukup mengejutkan. Jangan dikejar. Serius, mencoba membangun harga diri secara langsung itu ibaratnya kayak nyoba nangkep asap pakai tangan. Makin kencen kita coba, makin cepat dia hilang. Persis kayak kebahagiaan. Harga diri itu bukan tujuan utama, tapi hasil, buah dari cara kita hidup. Nah, jadi ini resepnya. Ada 3 langkah. Pertama, fokus ke tindakan yang benar, bukan ke perasaan. Pokoknya, do the right thing. Kedua, secara sadar nih, geser fokus kita keluar dari diri sendiri. Fokusnya ke Tuhan dan orang lain. Dan yang ketiga, udah deh, biarin aja konsep diri yang sehat itu datang sendiri sebagai hasil bukan dikejar-kejar dari awal. Jadi intinya begini, tujuan utamanya itu bukan supaya kita ngerasa lebih baik tentang diri kita, tapi untuk memuliakan Tuhan lewat tindakan kita. Dan hasil sampingannya yang keren banget adalah pas kita ngelakuin itu, cara kita mandang diri sendiri otomatis jadi lebih sehat. Aneh kan? Paradoksnya di situ, konsep diri kita jadi baik justru pas kita berhenti mikirin soal konsep diri. Tapi semua ini mengerucut ke satu pertanyaan yang paling dasar yang bisa mengubah segalanya. Sebenarnya apa sih kasih itu? Karena ternyata seluruh perdebatan ini, mau yang pro atau yang kontra self-love, semuanya bergantung pada definisi kita soal satu kata ini. Oke, jadi ada 2 model kasih yang saling bersaing. Yang pertama sebut aja model Hollywood. Kasih itu perasaan yang datang dan pergi. Fokusnya ke apa yang bisa saya dapetin. Nah sebaliknya, model Alkitab melihat kasih itu sebagai sesuatu yang aktif. Sebuah tindakan memberi. Sebuah pilihan sadar yang kita ambil. Gak peduli perasaan kita lagi gimana saat itu.
Jadi, kalau pakai definisi ini, kasih itu bukan perasaan. Buktinya, kasih bisa diperintahin. Coba, kasihilah musuhmu. Nggak mungkin kan kita disuruh merasakan sesuatu. Intinya itu memberi. Kasih itu kata kerja, sesuatu yang kita lakukan. Dan karena nggak selalu datang secara alami, ya berarti kasih itu sesuatu yang harus dipelajari dan dilatih terus-menerus. Nah, jadi inilah inti dari semua pembicaraan kita. Kasih itu bukan perasaan pasif yang kita tunggu-tunggu datangnya, tapi sebuah pilihan aktif yang kita buat dan tindakan yang kita ambil. Ini mengubah segalanya loh. Artinya apa? Artinya kasih itu ada dalam kendali kita. Itu kekuatan kita, bukan sesuatu yang nimpa kita gitu aja. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Kalau kasih itu adalah tindakan, bukan perasaan, itu artinya kita semua punya kekuatan untuk mengasihi detik ini juga. Nggak peduli kita lagi ngerasa apa. Jadi pertanyaannya bukan lagi, aku merasa pantas nggak ya buat mengasihi, tapi tindakan kasih apa yang bakal kamu pilih untuk dilakukan hari ini. Terima kasih sudah menyimak.